Andreas, murid yang membawa orang kepada Yesus. Di antara 12 murid Yesus, ada satu nama yang jarang sekali disebut. Dia tidak pernah berkhotbah di depan ribuan orang seperti Petrus. Dia tidak pernah menulis kitab seperti Yohanes. Dan dia bukan pusat perhatian. Namun tanpa dia, mungkin kita tidak akan pernah mengenal salah satu rasul terbesar dalam sejarah. Namanya adalah Andreas, seorang nelayan sederhana, seorang pria yang tidak mencari perhatian, tetapi justru dipakai Tuhan dengan cara yang luar biasa. Kisah Andreas mengajarkan kita satu hal penting, bahwa dampak terbesar dalam hidup sering dimulai dari tindakan yang sederhana. Hari ini kita akan melihat perjalanan hidup Andreas, seorang murid yang hidupnya mungkin tidak dikenal, tetapi sangat berarti di mata Tuhan. Sebelum menjadi murid Yesus, Andreas hanyalah seorang nelayan biasa. Ia tinggal di sekitar Danau Galilea. Setiap hari ia bekerja bersama saudaranya Simon. Pekerjaannya sederhana, menebar jala, menunggu, kemudian menarik ikan, lalu menjual hasil tangkapannya. Hidupnya tidak berbeda dengan banyak orang pada zamannya itu, namun ada satu hal yang membuat Andreas berbeda. Dia adalah seorang pencari kebenaran. Dia tidak puas hanya dengan kehidupan sehari-hari. Dia ingin mengenal Tuhan lebih dalam. Karena itu Andreas menjadi pengikut dari seorang nabi yang sedang terkenal pada waktu itu, yaitu Yohanes Pembaptis. Suatu hari Yohanes Pembaptis melihat Yesus berjalan. Ia berkata, "Lihat anak domba Allah." Kalimat itu sederhana, tetapi bagi Andreas itu adalah jawaban dari pencariannya. Ia langsung meninggalkan Yohanes dan mulai mengikuti Yesus. Bayangkan momen itu, Andreas berjalan perlahan di belakang Yesus. Mungkin hatinya penuh dengan pertanyaan. Mungkin dia bertanya dalam hati, apakah ini benar Mesias yang selama ini aku tunggu? Yesus berhenti, lalu berbalik. Dia melihat Andreas dan bertanya, "Apa yang kamu cari?" Pertanyaan ini bukan hanya untuk Andreas, tetapi juga untuk kita semua. Apa yang kita cari ketika mengikut Yesus? Andreas menjawab, "Rabi, di manakah engkau tinggal?" Lalu Yesus berkata, "Marilah dan kamu akan melihat." Singkat cerita, hari itu Andreas tinggal bersama Yesus, dan sejak saat itu hidupnya tidak pernah sama lagi. Setelah Andreas bertemu dengan Yesus, dia tidak menunda, dia tidak diam, dan dia tidak menyimpan pengalaman itu hanya untuk dirinya sendiri. Hal pertama yang dia lakukan adalah sangat sederhana, tetapi sangat berarti, yaitu ia mencari seseorang yang sangat dekat dengannya, yaitu saudaranya sendiri, Simon. Bayangkan momen itu, Andreas datang dengan penuh semangat, mungkin nafasnya masih terengah, matanya berbinar. Lalu dia berkata, "Kami telah menemukan Mesias." Tidak panjang, tidak rumit, dan tidak penuh dengan teori. Hanya satu kalimat, tetapi penuh dengan keyakinan. Dan kemudian, dia melakukan satu tindakan penting. Dia membawa Simon kepada Yesus. Bukan memaksa Simon, dia hanya mempertemukan. Dan pertemuan ini mengubah segalanya. Simon, yang hari itu hanya seorang nelayan biasa, kelak dikenal sebagai Petrus, seorang rasul, seorang pemimpin gereja mula-mula, seorang yang dipakai Tuhan untuk menjangkau ribuan orang. Dan semuanya itu dimulai dari satu tindakan sederhana, yaitu tindakan seorang Andreas yang membawa satu orang kepada Yesus, yang membawa Petrus kepada Yesus. Mari kita renungkan, berapa banyak dari kita ingin melakukan hal besar untuk Tuhan, tetapi melupakan hal yang paling sederhana. Andreas tidak berkhotbah di depan banyak orang. Dia tidak memulai gerakan besar. Dia hanya membawa satu orang. Namun dari satu orang itu, Tuhan mengubah sejarah. Pelajaran untuk kita adalah, pelayanan besar sering dimulai dari langkah kecil. Dampak besar sering dimulai dari satu orang. Dan mungkin hari ini, Tuhan tidak meminta kita melakukan hal yang spektakuler. Mungkin Tuhan hanya meminta kita melakukan seperti Andreas, membawa satu orang kepada Yesus. Menurut kamu, apakah seseorang harus terkenal dulu untuk bisa berdampak besar? Tuliskan jawabanmu di kolom komentar. Nama Andreas mungkin tidak sering muncul, tetapi setiap kali ia muncul, ia melakukan hal yang sama. Ia membawa orang kepada Yesus. Contohnya dalam kisah 5 roti dan 2 ikan.
Suatu hari ribuan orang mengikuti Yesus dan mereka lapar. Yesus mengatakan bahwa murid-murid harus memberi mereka makan. Murid-murid bingung bagaimana memberi mereka makan karena tidak ada cukup makanan. Namun Andreas datang dengan satu informasi sederhana. Dia berkata, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan." Mungkin dia sendiri pun ragu. Apa artinya 5 roti dan 2 ikan untuk ribuan orang? Tetapi dia tetap membawanya kepada Yesus. Dan kita tahu apa yang terjadi. Yesus melakukan mukjizat besar dan ribuan orang makan sampai kenyang, bahkan makanannya berlebih. Pelajaran bagi kita adalah, saat menghadapi masalah, Andreas tidak memiliki solusi besar, tetapi dia membawa apa yang ada kepada Yesus dan itu cukup. Dalam kesempatan lain, Andreas membawa orang asing kepada Yesus. Ada beberapa orang Yunani yang ingin bertemu dengan Yesus, namun mereka tidak tahu harus bagaimana. Lalu mereka datang kepada murid-murid, dan siapa yang membawa mereka kepada Yesus? Andreas. Sekali lagi, dia menjadi jembatan. Ia tidak berdiri di depan, dia tidak menjadi pusat perhatian, tetapi dia membuka jalan bagi orang lain untuk bertemu dengan Yesus. Dari semua kisah ini kita bisa melihat siapa Andreas sebenarnya. Dia adalah pribadi yang luar biasa dalam kesederhanaannya. Dia rendah hati, dia tidak iri kepada Petrus, padahal saudaranya menjadi jauh lebih terkenal, tetapi Andreas tetap setia. Andreas juga peka terhadap Tuhan. Ia cepat mengenali Yesus sebagai Mesias, dan dia memiliki hati yang siap. Dan dia membawa orang kepada Yesus. Ini adalah ciri khas hidupnya. Setiap kali kita melihat Andreas, ia selalu menghubungkan orang dengan Yesus. Dan pesan pentingnya bagi kita adalah, tidak semua orang dipanggil untuk berdiri di depan, tetapi semua orang dipanggil untuk membawa orang kepada Kristus. Alkitab tidak banyak mencatat akhir hidup Andreas, namun tradisi gereja mengatakan bahwa ia memberitakan Injil ke berbagai daerah. Dia tidak tinggal diam, dia terus melakukan apa yang sudah menjadi bagian hidupnya, yaitu membawa orang kepada Yesus. Hingga suatu hari, pelayanannya membawanya ke sebuah wilayah yang sekarang dikenal sebagai Yunani. Di sana ia memberitakan Injil dengan berani. Banyak orang mulai percaya, tetapi tidak semua orang senang. Penguasa setempat merasa terancam, dan akhirnya Andreas ditangkap. Ia dihadapkan pada pilihan, menyangkal imannya atau menghadapi kematian. Namun Andreas tidak mundur. Dia tidak menyangkal Yesus. Dia tetap berdiri teguh. Akhirnya, ia dijatuhi hukuman mati. Menurut tradisi, dia tidak disalibkan seperti Yesus. Salibnya berbentuk silang atau X. Ketika ia dibawa ke tempat penyaliban, terjadi sesuatu yang sangat menyentuh. Alih-alih ketakutan, Andreas justru menyambut salib itu. Ia memandangnya dan menganggapnya sebagai kehormatan, karena baginya itu berarti ia akan semakin dekat dengan Tuhannya. Dia diikat pada salib itu, bukan dipaku, tetapi diikat, agar penderitaannya berlangsung lebih lama. Selama berjam-jam, bahkan berhari-hari menurut beberapa tradisi, Andreas masih hidup. Dan selama itu pula, dia tidak berhenti berbicara. Dia terus memberitakan Injil. Dia terus menguatkan orang-orang yang datang melihatnya. Dia terus mengarahkan orang kepada Yesus, bahkan di saat-saat terakhir hidupnya. Sampai akhirnya, nafasnya berhenti dan hidupnya berakhir, bukan dalam kekalahan, tetapi dalam kemenangan iman. Kisah kematian Andreas mengingatkan kita akan satu hal, dia hidup seperti dia mati. Sejak awal ia membawa orang kepada Yesus, dan sampai akhir hidupnya, dia tetap melakukan hal yang sama, setia sampai garis akhir. Menurut kamu, mengapa Andreas tetap setia melakukan hal yang sama sepanjang hidupnya? Tuliskan jawabanmu di kolom komentar. Kisah Andreas bukan tentang popularitas, bukan tentang sorotan, bukan tentang menjadi yang terbesar. Kisah Andreas adalah tentang kesetiaan dalam hal-hal kecil, tentang membawa orang kepada Yesus, tentang hidup yang mungkin tidak terlihat, tetapi berdampak besar. Mungkin hari ini kita merasa hidup kita biasa saja, tidak dikenal, tidak menonjol, tetapi ingatlah Andreas. Karena satu tindakan sederhana, dia membawa Petrus kepada Yesus,
dan dari situ sejarah berubah. Pertanyaannya sekarang, apakah kita mau menjadi seperti Andreas, orang yang setia, orang yang rendah hati, dan orang yang membawa orang lain kepada Yesus? Jika kamu diberkati oleh kisah ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini kepada orang lain.